Yo, inilah Gerobak Playlist yang dimana Anda tunggu-tunggu. Karena gue nggak akan sendiri. Sebab gue akan menampilkan the legendary of musisi in Indonesian band Church. Siapa kalau bukan Kang Arman Maulana. Band Church itu apa? Tuts. Band Church? Gigi. Oh, Band Church. Oke, siap. Bener kan, Kang? Bener juga. Bener sekali. Oke. Gimana Kang Arman untuk kali ini Kang Arman? Saya akan menanyakan seputar hal-hal yang benar-benar di bidangnya. Betul dong. Apa tuh bidang gua? Oke, langsung nih. Oke. Kita masuk karena Kang Arman sesuai dengan bidang tarik suara. Zaman-zamannya grow up musik itu yang untuk pertumbuhannya itu Kang Arman dari benar-benar kecil sampai hingga menjadi musisi yang diinginkan. Pada saat itu emang genre musiknya yang Kang Arman dengerin itu lagu yang siapa sih? Sebelum berjalannya. karena saya bingung mendengar pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Aduh. Grow up-nya ya? Iya. Jadi gini Tin, gua rada aneh mang dulu. Terinfluence dengan siapa tuh? Waktu umuran SD ya? Iya SD itu zaman gue. Penyanyi cilik itu yang terkenal Cica Kuswoyo, Waduh. Adi Bing Slamet, Ira Maya Sova, Dina Mariana. Iya. Nah, gue dengerin sih, Yes. tapi gue ngefansnya justru sama Genesis, sama Yes, sama Ras, kebanyakan art rock, gitu. Hard rock. Iya, FM. ngerti nggak art rock? Lu tahu kan art rock? Lebih ke genre. Genre. Oke. Lu tahu nggak grup art rock apa aja? Art Yang rock. lu tahu deh. Hard rock. Tadi yang gue sebutin Genesis, Rush, sama apa lagi tadi? Pink Yes. Pink Floyd. Nah, Pink Floyd masuk art rock tuh. Queen. Kalau Queen kayaknya art rock enggak sih. Queen ya anggap aja lah rock aja lah ya gitu ya. Yes. Art rock tuh lebih. Arctic Monkey. Hah? Arctic. Kalau Arctic itu udah keluarnya kan pas zaman-zamannya dari ini maju kan? ya? Enggak, bukan dari grunge kan, sebenarnya dari grunge terus alternatif kan Nation, nah itu keluar Arctic Monkey. Nirvana? Jadi gue enggak. Kalau itu mah gue udah di sini, udah ada gigi dong kalau kalian Nirvana gitu mah. Iya. Jadi lu kan grow up kan. Jadi gue dengerinnya justru dulu tuh Genesis, Rush, Pink Floyd, Yes, tapi gue tuh ngefans banget sama Genesis. Wah, Genesis. Influence gue itu. Jadi yang ngebawa untuk melaju menjadi band yang ngebentuk Gigi itu Kang Arman emang lagi suka-sukanya sama Genesis. Masih jauh dong, itu kan gue ngomong SD. Gimana sih? Iya. Nah, SD, SMP, SMA, ya itu sih berkembang lah. Pada saat itu misalnya kan sempet di era gua SMP mau ke SMA, itu sempet dunia itu era musiknya tuh yang ngetren gitu. Maksudnya yang viral, yang lagi disenengin sama orang kan, misalnya kayak dulu misalnya ada zaman EDM kan sama saat kemarin ya. Bener. Nah itu tuh dulu tuh fusion. Jadi kayak misalnya Al Giro, terus siapa? Whitney Houston juga termasuk. Kayak gitu dulu sempat ngetren tuh. Gue sempat nyenengin juga musik kayak gitu. Iya, walaupun rock mah tidak pernah gue buang karena gue seneng rock. Saya suka rock. Berarti suara yang emang benar-benar menggelegar untuk dikeluarkan ya? Ya. Nah, untuk genre sendiri Kang Arman musik itu lebih ke genre? Rock sih. Tetap rock ya? Rock sih gua. Ya jadi kalau ditanya genre ya semua genre gue seneng, tapi yang paling utama ya tetap rock. Rock. Kiblat dari band untuk luar negerinya ada gak? Yang benar-benar jadi pakeman itu? Ya kalau gua yang waktu kecil yang sampai sekarang gue cintai ya Genesis. Tapi kan seiring waktu berjalan ya jadi banyak lah pastilah, banyak. Cuman patokan pacuannya itu Genesis ya? Ya gue pertama kali falling in love sama yang bener-bener falling in love sama musik tuh gue Genesis. Oke, tuh untuk falling in love ya Genesis. Nah, untuk dalam negerinya sendiri Kang Arman. Kalau dalam negeri. Kalau yang benar-benar jadi pacuan selain band sendiri narsis ntar jadinya, Kang. Band sendiri ke band sendiri gue ngefans, tapi gue butuh karena menghasilkan uang. Bener sekali, off air merchandise juga perlu. Enggak, kalau band sendiri nggak mungkin. Kalau itu mah emang udah keluarga gue sendiri gitu kan. Dan udah pasti kan mereka udah pada ini semua paham. Iya, gitu. Nah kalau Indonesia ya, kalau penyanyi solo ya, gue sebetulnya banyak.
ada Kang Gito almarhum, ada Mas Krisya almarhum, ada Mas Iye dan sebagainya. Tapi gue akhirnya sampai jadi deket banget pada saat dia mau meninggal, pada saat dia meninggal itu malah gue deket akhirnya tuh dengan Mas Krisya. Krisya. Nah, bahkan gue tuh Mas Krisya memandikan Mas Krisya. Kak Arman. Waktu meninggalnya, terus bahkan Mbak Yanti almarhumah istrinya itu minta gue sampai masuk ke liang lahat dan gue ini. Jadi udah akhirnya gue jadi kayak keluarga gitu bener-bener. Keluarga inti lo. Dan memang gue ngefans sama dia, gue sering tur bareng sama dia, bukan sering, pernah tur bareng, sering juga main satu panggung. Oh, pantas. Jadi yang benar-benar menjadi inspirasi adalah Krisya. Iya, Krisya. Banyak sih sebenarnya, banyak, cuman ya Mas Krisya ada sesuatu sejarah dengan Sejarah yang lebih intens lah ketimbang yang lain gitu ya. Cuman musisi yang lain suka lah gitu ya. Banyak banget. Pas saat itu. Banyak banget yang gue respect. Oke, mantap sekali. Dan kalau Kang Arman sendiri dari segi lagu mengedepankan instrumen atau lirik sebenarnya. Saya bisa menikmati lagu kalau emang sekali dengar liriknya atau enggak. Gue suka liriknya. Bisa dua-duanya. Oke. Jadi gue kadang-kadang si A gitu ya musik ini, gue wah ini keren banget ya aransemennya. Kadang malah gue nggak denger liriknya. Gue cuekin aja itu lirik mengenai apa juga. Ya gue intens ke si aransemen sama melodinya. Oh, lebih dominasi aransemen melodi. Tapi kadang-kadang, oh gila ini liriknya keren banget ya. Kadang-kadang sampai musiknya nggak diperhatiin. Gue intens ke si liriknya. Jadi bisa macam-macam. Ada lirik yang benar-benar sepenggal kata menjadi anjir ini gua banget sih lirik. Sampai saat ini menjadi pedoman. Kang. Agak serius ya. Jadi gini, pada saat Mas Krisya membawakan lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata, itu kan ciptaan Mas Krisya lagu itu, liriknya Om Taufik Ismail. Om Taufik Ismail. Gue denger ceritanya bahwa Mas Krisya pada saat nyanyi lagu itu di Musika, pada saat rekaman, itu nggak bisa nyanyi. Karena mendengarkan pada saat dia mau mengucapkan Ketika Tangan dan Kaki Berkata, liriknya itu, dia sungguh sangat merasakan sangat berat. Pada saat nanti meninggal, kita masuk di akhirat nanti, yang bisa berkata cuma tangan dan kaki gitu ya. Nah itu kebetulan pada saat Gigi membuat album Religi, kita bawain lagu itu. Dan itu terjadi lagi di gua nggak bisa nyanyi, gua yang ada nangis gitu, gua udah berat banget, akhirnya sampai nunggu berapa lama gitu, berapa jam baru gua bisa nyanyi. Itu sih, jadi Ketika Tangan dan Kaki Berkata, wah itu buat gue ya, itu sungguh sangat dalam dan sangat berat pertanggungjawabannya. Jadi serius kan? Iya. Gua pulang deh. Wah, jadi seperti itu ya ceritanya. Tapi itu true story men, true story. Berarti tangan dan kaki pada saat pengucapan di sebelah situ, di mana titik Kang Arman ngerenyes hatinya. Aduh, ngerenyes. Ngerenyes dan tidak bisa berkata-kata apa. Pasti apalagi musisi kan bukan hanya keluarin ucapan tapi harus meresapi kan. Kalau lu tadi kan gini nanya. Keluar dari sini, men. Oh iya, keluar dari sini, bro. Ya kan? Bener-bener presisi ntar. Pada saat menyatakan cinta, keluar dari sini. Begitupun musisi juga ya, menikmati musik ya bukan hanya dikeluarkan ucapan, tapi perasaan harus juga dengan mainnya. rasa. Kalau musik sih harus dengan rasa lah, Tin. Nggak mungkin. Harus dirasakan seperti itu ya. Nah, Kang Arman nih, selama menjadi juri Indonesian Idol, nah ada gak pegangan bahwa dia adalah orang yang benar-benar gue pegang karena gue suka banget karakter dari warna suaranya tersebut? Ada gak salah satu kontestan yang saat ini jadi atau enggaknya tapi Kang Arman suka sama warna karakter suaranya? Gue sebetulnya waktu Marion Jola masuk pertama kali masih audisi ya. Yes. Pada saat masuk, dari gestur, dari cara dia jawab, dari cara dia nyanyi, dari cara menyampaikan apa yang mau disampaikan, gue sama Maya, gue langsung ini bakal jadi nih orang. Gue bilang, ini bakal jadi. Gak tahu kok gue merasakan sesuatu dari dia gitu. Baru masuk. Bener kan? Ternyata setelah walaupun dia cuma berapa besar, dari 10 besar dia di 6 atau berapa gitu dia keluar. 6 apa 8 sih? 8 atau 6 lah gitu, antara segitu. Tiba-tiba kan baru Indonesian Idol selesai, naik ke Marion Jola. Nah, rata-rata kenapa di Indonesian Idol yang jebol-jebolnya pasti jadi penyanyi yang benar-benar nantinya karirnya akan terus solois gitu. Betul. Kang Judika ya?
Judika, banyak sih kalau idol banyak. Apalagi yang sekarang kan Tiara, Leo, Drama Halini, Itu muda-muda semua. Desya Jody, Gea, Keisha yang lagi viral sekarang itu banyak banget. Iya banyak banget Ziva. sih. Ziva. Banyak. Itu ya tiga-tiganya ya Leodra, Tiara, Ziva. Ini semua. Malini. Keisha. Malini X-Factor atau Bukan idol. Idol. Keisha juga idol juga. Keisha, Mutakhir sih emang idol nggak bisa di. Lu kayak pesawat aja Mutakhir lu. Mutakhir nggak bisa dielahkan lah. Tapi lu hebat lu. Kenapa? Kalau gua nge-podcast gini kan ya, biasanya kan gua baca prompter atau gua di handphone. Lu tanpa apa-apa lo ini. Nggak ada prompter apa. Lu hebat, hafal ya? Yes, karena emang sudah dilakukan berulang-ulang. Oke, berulang-ulang. Iya. Oke, sekarang gua mau tanya, berapa pertanyaan lagi ke gua? Dikit lagi. Dikit. Emang berarti nggak bisa panjang juga ya? Nggak bisa. Gigabyte-nya udah kurang di sini berarti ya? Itu dia. Nah, dari segala macam aspek, ada gak maksudnya, untuk Gigi sendiri ya, ridersnya repot gak? Enggak, Gigi. Iya. Lu repot nggak Gigi lu nggak ada satu? Nggak repot sih. Nggak repot sih? Simple. Sama kayak Gigi. Sama ya? Nggak repot juga? Sama ya? Enggak, Gigi mah enggak. Maksudnya- Lu boleh tanya ke IO deh. Ada nggak yang nyeletuk IO, wah edan Gigi mah ribet gitu, nggak ada deh kayaknya. Nggak ada ya? Biasa kok, simple aja kita mah. Misalnya ini gua kasih contoh. Ya. Hotel ya. Di situ memang tertulis hotel bintang 5, tapi di situ ada juga istilahnya kayak adendum. Kalau di kota itu tidak ada bintang 5, ya bintang 4 aja. Iya, Kalau iya, di kota pilihan. itu tidak bintang 4, ya bintang 3. Yang tertingginya aja gitu, ngerti nggak? Jadi iya kita bener. mah, orang kita pernah, Tin. Ngapa? Wah, gua kan ya alhamdulillah ya sama Gigi udah 28 mau 29 tahun ini kan udah ke pelosok macam-macam lah ya. Yes. Itu ada daerah hotel melati aja kagak ada. Jadi pernah kita tidur tuh di apa ya? Asrama kali ya, apa gitu. Ya udah orang adanya itu Kayak aula gitu ya? enggak gitu-gitu amat tuh aula emangnya apaan? Enggak, maksudnya di situ nggak ada nih hotel mati aja nggak ada, emang karena kecil, kota kecil. Oke. Ya udah, adanya apa, asrama misalnya asrama Pertamina Yes. atau asrama, ya udah di situ gitu. Iya. Gitu. Ya udah, berarti nggak repot ya? Nggak repot. Terus misalnya apa tiket pesawat gitu ya, kalau pada saat diusahakan maksimalnya Gigi itu, kalau memang pada saat misalnya pada saat itu penerbangan hektik dan sebagainya adanya ini, ya udah itu aja, kenapa? Yang penting jadi yang penting pada kan. saat itu ya. Untuk singalong bareng sama mereka-mereka. Gah, kan? singelong. Wah ternyata begitu ya, nggak ribet ya untuk soal reader. Nah, dibalik soal kesuksesan band Gigi yang sudah merambah 29 tahun. Nah, ada gak? Mau 29? Mau 29. Pengalaman paling berkesan di kota apa? Kok saya kayak deja vu ya? Pertanyaannya sama dengan yang tadi dikasih dari sana. Wah, tapi bridging-nya saya lebih bagus. Bridging-nya lebih bagus. Oke. Jangan dibocorin, aduh di gap saya. Oke. Pengalaman banyak sih, Tin. Tapi yang horor. Yang Satu. Berkesan dulu. Jangan dong, ada berapa lah supaya iya, asik. iya. Oke. Yang horor dulu. Oke, yang berkesan, jangan horor terakhir lah. Yang berkesan banget, waktu lagu 11 Januari meledak banget, itu tahun 2008. Akhirnya pernah main di Indosiar juga pas lagi ulang tahun. ya karena kan Indosiar. ulang tahun Indonesia 11 Januari. Iya. Nah, kenapa lu ada di situ? Saya nonton TV. Hah? Gua kira lu ada di situ. Jadi waktu itu di Jogja, 11 Januari konser, itu kita jual tiketnya karena di lapangan sepak bola di Mandala Krida itu 20.000 tiket, 20.000 tiket. Ya. Nah, Mandala Krida, kok Krida Loka? Krida Loka masih ini, iya. Senayan. 20.000. Ternyata hari H yang datang 60.000. Hah? 60.000 orang. Enggak muat dong. Akhirnya karena 20.000 udah masuk semuanya, di luar 40.000, di lagu keempat mau masuk lagu kelima, manajer kita yang dulu Dani Pete namanya, ditelepon sama Hamengkubuwono 10. Mas Dani, saya minta tolong banget pintunya udah buka aja daripada terjadi chaos. Nah jadi akhirnya pas lagu kelima tuh dibuka, penonton masuk, tapi masih tetap ada yang di luar dulu karena saking penuhnya. Yang gue seneng dan sangat berkesan buat gue, fenomenalnya adalah 60.000 orang ada di situ dari awal sampai akhir pagelaran show,
selesai mereka pulang ke rumah masing tidak ada kekacauan, tidak ada tertib. Jadi bener-bener saat itu penonton musik Indonesia. Di tahun berapa? 2008 pada saat 11 Januari meledak banget. Belum terlalu yang nonton story atau ngangkat HP. Oh belum. HP juga masih mau jahit Iya. gitu, masih Maxtron masih. Maxtron. Ya. Lu. Itu tuh. Iya. Oke. Rimbat ya kan. Yang kedua, yang horor aja. Iya. Yang horor gak usah disebutin kotanya. Oke. Tapi kita udah kasih tahu tuh Tin. Oke. Bahwa mas-mas dari Gigi, akang-akang, jadi memang di kota ini nanti penonton tuh bakal pasti banyak banget. Waduh. Tapi pada saat Gigi selesai, turun panggung, Ya. pasti cepet hilangnya. Jadi ternyata yang nonton tuh antara manusia yang benar dan katanya manusia yang gaib. Waduh, kok bisa? Itu udah biasa. Kita buktikan dong setelah manggung kan. Benar. Benar nggak sih gitu ya? Iya. Ya udah. Nyet. Nah selesai turun kita naik lagi panggung. Bener tuh cepet banget. Iya, serius. Ada beberapa kota kemarin baru tuh. Kemarin juga kita baru main di satu kota. Tapi ngerasa curiga sama sekali gak? Ya penonton biasanya nyanyi, tepuk tangan pokoknya jingkrak gitu. Cuman ya tapi banyak juga. Ya kan secara kan itu juga kan kota kecil yang jarang didatangi oleh show gede musik. Ya pasti kan dari ujung-ujungnya pada datang. Cuman kalau dilihat secara mata tuh penontonnya tuh gitu. Tapi kan kalau bubarnya tuh kan pasti rada lama ya. Sama, ngaso-ngaso dulu. Nggak bisa langsung set gitu. Nah ini mah, Iya. loh kok tinggal sekian orang lagi gitu. Iya, kayak kadang ngaso terus tidur di atas banner gitu-gitu ya. Kayak itu lo. Kadang-kadang gitu ya. Nyender di tangga di pagar-pagar ini. Sama banyak sih kejadian macam-macam. Sama yang tadi sebelumnya yang belum lama kenapa Kang? Ya sama kayak gitu. Kayak gitu juga. Dikasih tahu juga bahwa kota ini tuh seperti itu. Dan sebenarnya beda kota. Beda. gitu-gitu juga. Beda. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Kalimantan, ada. Gitu yang kemarin tuh Kalimantan juga gitu. Kalimantan berarti emang banyak cerita ya untuk soal-soal kayak gitu ya? Gue kira sih setiap daerah ada aja lah yang cerita kayak gitu. Setiap daerah. Ini gue juga sebetulnya di wawancara lu tuh ini ada nggak sebenarnya? Ada dong. Nyata nggak ini? Nyata? Oh nyata. Gue tadi udah rada feeling ini nyata atau enggak gitu. Iya makanya ada bayangan. Ya aman nih. Aman. Kalau misalnya nih lagi manggung, tadi kan bicara soal manggung. Sebenarnya yang pengen bahas sampai sekarang dan emang belum terrealisasikan. Kolaborasi? Kolaborasi. Aku pengen sepanggung sama dengan sini dia. gitu ya? Sama lu? Serius gua. Dan terus saya ngapain batuk doang? Hah? Batuk doang. Itunya yang ditunggu sama orang. Panas, panas, Kan pas kan temponya panas, itu. Iya. Siapa ya kolaborasi? Ya alhamdulillah 28 tahun mau 29 tahun ini kolaborasi udah berbagai macam artis yang sangat hebat, baik artis yang di atas umur Gigi maupun yang di bawah Gigi. Mungkin jawabannya adalah Gigi sangat senang sekali berkolaborasi dengan siapapun itu dan biasanya lebih tertantang lagi kalau artis itu yang baru. Karena bukan apa-apa, bukan masalah lu mungkin pansos aja lu supaya supaya anak-anak muda tahu, bukan. Tapi terus terang kalau buat dari gue, pada saat kita berkolaborasi dengan yang baru atau yang muda, energi muda dan energi barunya itu sangat memberikan energi positif buat kita yang sudah lama. Karena itu perlu dirasakan lagi sama kita, Tin. Perlu banget itu perlu. Dan itu yang buat gue seneng banget berkolaborasi dengan pendatang baru karena buat gue banyak banget ilmunya gitu. Kadang-kadang malah udah dilupakan sama gue. Pada saat gue kolaborasi sama dia, gue lihat oh iya ya gue pernah kayak gini semangatnya. Kenapa gue semangatnya nggak dibalikin lagi kayak gitu? Iya. Itu sangat pelajaran yang gue dapat. Mengingatkan sekali ya. Betul. Nah pada saat Gigi tidak ada konser atau enggak tidak ada off air segala, ada waktu lowong. Nah konser siapa sih yang pengen dilihat? Dari semua sepakat untuk band ya, bukan personal. Oh band. Nah, dari kemarin sih sebenarnya. Rame berempat. Kemarin sebenarnya pengennya, kemarin kan Genesis tuh tour lagi kan. Walaupun si Phil Collins penyanyinya udah duduk, karena dia udah sakit kan. Iya. Nah itu pengen banget tapi ya, yang berhasil nonton cuma Bujana doang. Oh tadinya
udah mau berempat tuh. Ya, karena si Bujana kebenaran ada perlu di Amerika dan pas Genesis datang kita yang bertiga, wah apalagi gue yang ngefans banget. Kalau Bujana sebenarnya Genesis cuman penasaran aja sebagai band legend, gue harus nonton gitu. Ini ada band legend. Itu aja sih kesannya. Oh, oke. Jadi Genesis emang jadi patokan utama lah. Dan emang kesukaan dari Enggak sih, enggak. Kalau patokan band, Gigi mah enggak ada. Maksudnya kita beda-beda senengnya. Cuman pada saat ada Genesis, wah ini menarik gitu. Karena kan band ini kan band legend ya, band tahun 70-an gitu. Iya. Yang masih ada gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, bagi Pak Thomas yang nonton ini, pasti Anda harus lihat teman Anda, leader Anda, mantap sekali jawabannya. Karena sering banget tiba-tiba nonton konten saya segala macam gitu. Ya, dia tuh memang penyuka komedi, penyuka komedian Indonesia. Iya. Dia itu kalau di HP-nya kalau lu buka itu paling banyak banget selfie sama para komedian. Thomas. Malah sama musisi nggak ada. Ya punya ini ya, punya dirinya sendiri lah. Ya, sama lah kayak lu lah. Itu dia. Aman semua, udah. Tapi ada bayangan saya. Berarti saya nyata gitu. Nyata. Hal terangker berarti jangan masukin histori pada saat itu. Enggak. Sekarang gue ngomong. Di podcast yang lain nggak gue ngomong juga. Hal terangker sama Dustin. Nah, oke lah. Tadi jadi penandanya segmen gua tuh ini, batuk. batuk 2 kali. Oh, itu efek kedua. Oke, siap. Bahwa itu ada penanda masuk ke segmen 2 yaitu Segmen 2. dengan cara top 5 yaitu dengan cara top 5 lagu dari Kang Arman Maulana. Silakan kita langsung check it out. Oke. Gue yang kelima ya, gue lagi seneng banget Oxytocin-nya Billie Eilish. Oke. Gak tau kenapa gue seneng banget lagu ini. Sekarang lagi dengerin ini terus. Akan ada proyek bareng, semoga. Kemarin sih sama dia gue mau bikin ayam geprek. Projectnya sama Billie Eilish. Jadi geprek Eilish. Apa Billy Gelis dah? Itu orang Sunda kalau itu Billie Eilish. Nanti kan akan main-main ke Bandung. Oh iya? Oke, siap. Mungkin. Yang keempat ya. Yang tadi ketika tangan dan kaki berkata. Oke, dari album Krisya. Itu menjadi lagu keempat favorit Kang Arman. Yang ketiga. Apakah lagunya itu? Itu Opi gitu. Yang ketiga Genesis. Oke. Supper's Ready. Supper's Ready itu album, aduh lupa lagi album kedua, album ketiganya Genesis. Kenapa gue seneng? Udah pasti keren. Ya. Tapi itu lagu 45 menit. Hah? Enggak, baru satu lagu aja. Enggak, itu satu lagu. Itu lagu terpanjang dari Genesis. Wah, bukan lagu terpanjang, semuanya sih nggak ada yang main patokan sampai 45 kan. Masa sama kayak satu kali. Serius, gue nggak bercanda. Satu babak pertandingan bola sih. Emang. Jadi memang mungkin Phil Collins Peter Gabriel dan kawan-kawan waktu dulu membuatnya pada saat Inggris lawan Italia tahun Piala Dunia dulu kali, jadi satu babak gitu. Wah iya, itu buat ngulur-ngulur waktu. Pokoknya sekian puluh menit, gue lupa lagi karena udah lama ya. Sekian puluh menit itu lagunya tuh. Jadi bukan yang kayak biasa 78 menit, enggak. Pokoknya di atas 15 menit satu lagu. Tapi 45 menit tadi. Gue lupa lagi, pokoknya di atas 15 menit lagu itu panjang. Oke. Gimana? Apa? Lagunya? Wah. Hello baby, the supper's ready for you. Itu ininya, refnya. Oke. Hello baby, don't you know I love it true. Lama banget. Wah. Jadi kan kalau Genesis mah ada lagunya apa? Ininya dulu. Instrumennya ya. Wah, itunya aja misalnya 5 menit. Iya. Yoi, kan art rock. Pink Floyd coba, Pink Floyd aja kan panjang-panjang. juga ya untuk mulai-mulainya iya. semuanya. Oke, itu ketiga ya? Top 2. Tofu, uyak. Hidup cuma sekali, satu kah. Jangan pikirkan lagi, jangan. Top 2 ya? Iya. Gak apa-apa dari Gigi kan? Boleh lah. Oke. Yang kedua, perdamaian. Wah, setiap bulan Ramadan, saya langsung dengar waktu itu Ramadan di Lapang Mercu, waktu itu Jarum Coklat. Lapang Mercu ada? Lapang Mercu ada. Serius lu? Serius. Itu lu nggak lihat ya di FOH? Ada Glenn itu. Ada Almarhum Glenn nonton juga. Oh,
Yang waktu itu Kang Dewa Bujana pakai gitar yang keraton itu dah. Iya, Iya, yang di mercu. Iya, saya nonton pada saat itu. Sebentar, ini mau ngebahas lagu atau mau ngebahas Anda nonton saya? Sekalian, tadi kan ada pada saat itu masuk lagunya ke perdamaian. Ya, perdamaian. Perdamaian, kenapa? Gini, itu bukan lagu Gigi, bukan lagu ciptaan Gigi. Tapi Masih kita Daria bukan? Nasi dari dia yang membawakannya dulu. Oh, yang menciptakannya. Penciptanya Abu Ali Haidar. Oke. Kenapa gue nyebut dua itu yang kedua di urutan kedua itu perdamaian? Karena gara-gara lagu itu akhirnya lagu religi di Indonesia kembali marak setelah dulu Bimbo yang mengusungnya. Oke. Lagu religi menjadi pop. Nah, gap dari Bimbo ke religinya Gigi itu udah berapa puluh tahun nggak ada. Pada saat kita mempunyai ide untuk memunculkan lagu religi digarap warna Gigi, rock, tidak usah halus dan sebagainya, kita keluarin perdamaian, meledak. Buat gua seneng karena jadi sebuah inovator. Setelah itu keluarlah banyak penyanyi-penyanyi dan grup band yang membawakan lagu religi. Buat kita, ya seneng. Akhirnya kan musik Indonesia jadi rame. Ada satu alternatif religi digarap seperti itu. Wah, berarti sangat-sangat berkesan ya lagu itu ya. Dan udah masuk ke album Kang Arman juga gak? Secara harfiah. Album gue? Ya jelas nih itu kan album gue. Oh iya. Album religi. Iya benar. Iya, album religi kan Masuklah. album Gigi. Masuklah berarti. Oke, ya iya. Masuklah di top 5, top 2 berarti lagunya Gigi dengan judul Perdamaian. Perdamaian, tinggal yang pertama. Yang pertama. Sholat. Yang pertama, gue nggak bisa enggak harus ngomong bahwa 11 Januari adalah yang pertama. Oke. Karena itu kan 11 Januari itu kan gue bikin lirik, itu lagu 11 Januari adalah pernikahan gue. Oke. Oh, itu karena mewakilkan ya? Barengan sama Indosiar dong nikahnya. Iya, kebetulan. Tapi enggak. Gue tidak menyamakan saat waktu nikah gue Indosiar nantinya. Kan gue dulu nikah, baru Iya. Indosiar ada. Nah, gue nggak tahu. Indosiar mungkin yang ngikutin gue. Iya, karena Kang Arman gue nongol gak? Yoi, kawin gua kawin duluan. Lu tahu nggak sejarahnya kenapa gua bikin 11 Januari? Kenapa makanya gua di nomor satuin? Mau denger nggak? Mau lah. Oke. Gue dari pernikahan tahun pertama Iya. sampai tahun 10 selalu lupa tanggal. Lupa, serius. Bini itu padahal gua- jadi lagu loh. Bini gua ngamuk terus. Nggak jadi- Bukan, sebelum ada nih. Sebelum ada 11 Januari. Iya. Di tahun 10, pas tanggal 11 Januari, gue lupa juga. Gue datang ke rumah, Iya. tek, lihat, wis, ada surat cinta. Oke. Ada surat cinta pink, digituin, Iya. ada love-nya gitu. Dari bini gue, ada apa ini? Gue masih belum sadar itu anniversary hari. Gue buka deh, gue buka tuh. Gue baca, wah, papa, I love you, bla Oke. bla 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 bla. Wah, bla. romantis Panjang. ya. Romantis. Wah, bini gue nih. Set, pas terakhir, Tin, ditutup. Kalau kamu masih tidak ingat juga tanggal 11 Januari adalah hari anniversary. Astagfirullahaladzim, ini 11. Tahun depan saya tidak akan memberikan surat cinta seperti ini. Tapi saya berikan surat talak. Hah? Seriusan kan? Serius. Ini. Seserem itu ya? Dari situlah aku membuat lagu itu. Supaya ingat. Supaya men. ingat. Oh! Tapi pertanyaannya adalah, kalau lagu itu tidak meledak, gue tetap aja dong lupa. Iya. Untung lagu itu meledak. Meledak, Jadi aja gue ingat. meledak lo. Gitu. 11 Januari bertemu, menjalani kisah cinta ini. Allah. Mari berkata, Engkaulah milikku. Itu Tin. Iya. Untung meledak, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Nah, pada saat sekarang ini ulang tahun udah pasti inget dong. Ya udah pasti inget lah. Pasti bawain donat Jeko dong. Hah? Enggak bawain donat Jeko. Enggak dong, kenapa harus Jeko? Biasanya kan ulang tahun sakral donat Jeko. Kan bisa aja tuh leju. Oh iya. Dan- Kalau enggak kutan. Hah? Kutan. Kutan, kue ketan. Kue ketan homemade-nya Kang Arman loh, iya kan? Bini gua. Bini, Lu tadi udah ngerasain kan? Udah. Enak? Hat-trick Hat-trick langsung 3 men. 3. Disikat. Tidak orang jadul nih saya termasuk nih. Karena ketan banget kan? Yoi. Oke. Nah, untuk planningnya ke depan, Kang Arman ada kak dari band Gigi tersebut yang mau direncanakan? Kalau Gigi sih rencananya memberhentikan batuk lu. Wah, Satu. Kang, gini. Ada rencana mau bikin video klip nggak? Saya siap pasang badan kok. Ya pasang badan doang kan. Yes. Kebetulan gue juga butuh satpam sih.
Wah, siapa tahu kan itu kan genre-nya genre komedi. Gigi ya, lu tadi pertanyaan Gigi ya? Yes. Kalau Gigi sih sekarang lagi ngerjain beberapa project yang mudah-mudahan bisa cepat dirilis. Oke. Gitu. Tapi kan gue juga kenapa sekarang kita syuting di sini di Trinity, kan gue juga 6 tahun yang lalu gue kontrak sebagai penyanyi solo di Trinity. Oke. Jadi gue punya project lain, yaitu di Trinity sebagai solo project. Solo project. Nah ini bentar lagi nih tanggal berapa? 4 hari lagi gue rekaman di sini untuk single baru. Tapi yang Arman Maulana Solo untuk Project. solois ya? Arana Project, Arman Maulana Project. Arana Project. Oke. Gitu. Jadi, nah kalau Gigi juga udah ada 2 lagu yang akan kita produksi untuk rilis juga. Oke, Gitu oke. sih. Nah, berarti untuk para Gigiers gitu. Gigi kita. Gigi. Anda ngelidik saya kan nggak ada. Hah? Anda ngelidik saya kan nggak ada gigi. Itu urusan lu. Gigi kita, Gigi. fansnya Gigi itu Gigi kita. Jadi merangkul bersama-sama gitu ya. Gigi kita. Nah, untuk gigi kita bagaimana untuk menghadapi ke depan supaya musik ini bangkit lagi atau apalagi musik Indonesia? Ada gak yang harus ini? Buat musik Indonesia? Beli tiket jangan dicalon gitu-gitu. Oh, Himbauan. enggak sih kalau kayak gitu sih kalau gini edukasi penonton Indonesia sekarang udah bagus karena Oke. kan IO juga sekarang udah sangat profesional. Cara ngepromoinnya kalau ada sebuah show juga udah sangat orang tuh udah tahu jadi udah tahu oh ini sekarang ada ini festival ini itu tuh udah dari jauh-jauh hari. Justru kalau gue lebih ke industri musiknya, industri musik Indonesia terutama ke masalah royalti. Alhamdulillah. Royalti, oke. Kalau dibanding dengan kakak-kakak kita kayak Bimbo, God Bless dan sebagainya, Iya. Bang Oma Irama, mungkin Bang Iwan Fals zaman dulu gitu ya, itu kan royalti itu zaman dulu parah banget. Parah banget. Justru bukannya dibantu sama RBT. Bukan, zaman dulu, zaman Bimbo belum ada dong, 70, 60 belum iya. ada dong. Nah, terus masuk ke angkatan gua di tahun 90-an itu juga belum beres. Nah, sebetulnya kita alhamdulillah sekarang tuh yang namanya sistem royalti itu udah ada, pasal-pasalnya udah ada, hukumnya udah ada. Tapi belum 100% dijalankan. Nah, jadi kalau lu tadi tanya apa sih yang dimauin sama gua di musik Indonesia? Gua sih insya Allah gua berdoa bahwa sistem yang sebenarnya harus berjalan itu memang benar-benar berjalan. Karena kalau berjalan, Tin, itu insya Allah yang namanya musisi atau pencipta lagu sejahtera. Makmur. Nah, Makmur sejahtera. Tuh, diingat untuk semuanya bagi yang punya label musik royalti lah harus dikedepankan untuk para musisi. Tapi kalau sekarang hubungannya bukan label aja. Oke. Kalau label, kalau menurut gue justru label tuh sekarang udah lumayan berbenah diri. Justru sebetulnya royalti yang banyak itu adalah dari kayak misalnya IO, karaoke, WO, iya. Itu kan harusnya bayar, men. Karaoke ya? Ya, Pasti. tapi kalau karaoke mungkin justru lebih gampang karena apa sih jualan karaoke? Musik dong. Musik. Jadi gampang digitungnya. Nah, yang belum itu tuh kan kayak misalnya wedding. Misalnya lu nanti nikah nih dengan Dita ya. Diaminin nggak? Ya, Sal Priadi. Sampai Adi. Misalnya lu nikah dengan seseorang wanita. Lu dirayain di gedung apa? Nah, ada bandnya. Iya. Kan harusnya nih. Si bandnya itu ngomong dulu ke lu. Oke. Mas Dustin, Hah? nanti Mas Dustin mau lagu apa aja di pernikahan Mas Dustin? Iya. Oh, saya mau lagu A, B, C, D, E, F, G sampai 10 misalnya gitu. Itu tuh harusnya didaftarin dulu bahwa pernikahan Dustin bawain lagu ini, itu bayar langsung. Nggak boleh tuh, nanti kan 5 nih, ini kan udah kecatat 5. Tiba-tiba nih misalnya lu pas lagi, lu inget tiba-tiba lagu 11 Januari. Enak juga nih kawinan gua di 11 Januari. Bilangin dong MC, bilangin dong ke bandnya bawain lagu 11 Januari. Terus itu bawain 11 Januari. Sebetulnya secara peraturan tidak boleh. Karena kan yang didaftarin tuh 5-nya tadi. Iya. Boleh lah kayak begitu lu tiba-tiba jadi 11 lagu dengan 11 Januari, tapi si WO-nya itu harus bayar lagi. Oke. Nah, lu bayangin kalau itu sudah berjalan, itu dari WO doang dong. Ini akan terjadi sebenarnya. Bukan akan terjadi, harusnya terjadi maksud gue. Iya, sempet denger yang kayak gitu sih. Ada WO yang sudah melaksanakan itu ada, udah. tapi lu bayangin kalau seluruh Indonesia seperti itu baru WO dong. Belum kayaknya kafe, restoran, apa. Mencakup Lu semuanya. nyiptain satu lagu dan lagu itu ada terus.
Makmur Sejahtera, Gemah Ripah, Repeh Rapi. Wih. Loh Jinawi. Iya. You know? Yeah, understand me. Yeah. I'm fan. Ya. Oke. Keren banget Kang Arman itu. Jadi penyampaiannya yang benar-benar untuk para musisi supaya sejahtera dengan seperti itu support gitu ya. Betul. Nah, terima kasih banget Kang Arman untuk perbincangan kali ini karena historinya padat, jelas dan juga ringkih. Iya. Gue dari tadi tuh merhatiin. Gue tadi nge-podcast sama lu, sekarang lu nge-podcast sama gue merhatiin. Ternyata lu ini tuh baju merchandise lu sendiri ya? Ini? Oh, bukan. Ah ini? Oh, kucing. Ini kumis. Bukan. Jangan ngintrat dong. Bukan. Ini. Dilihat-lihat dari tadi mirip juga lu itu sama Jerry. Ya ini kayak mata orang kurang tidur gitu kan. Lu juga ada merah. Iya, sering overthinking. Oh, Ya. overthinking. Oke, Kang, terima kasih banget nih Kang untuk waktunya, luangnya. Nah, terima kasih untuk para squad sosmed di Grebek Playlist ini karena dengan Kang Arman kamu akan nyaman. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe dan pastinya tandakan kolom loncengnya serta di kolom komen siapa lagi yang mau jadi gesternya dan apa yang ingin ditanyakan. Sukses untuk para squad sosmed dan jangan lupa tetap nonton di Grebek Playlist selanjutnya. See you next time and stick around.